Sebagai tugas ujian akhir semester dengan dosen pengampu Bapak Tirta Gautama SHMH. Sebelumnya perkenalkan kami dengan anggota saya Vivi Niswal Putri dengan NPM 2581087 dengan rekan saya. Dan saya Raditya Pratama dengan NPM 2581013 dan rekan saya. Dan saya Irfan Seryogi dengan NPM 258100033 dengan rekan saya. Dan saya Gigen Sulaiji dengan NPM 258100091 dengan rekan saya. Dan saya Agung Ilham Dinata NPM 258100079. Selamat menyaksikan. Kak, lagi baca buku apa sih? Aku lagi baca buku konstitusi. Emang konstitusi itu apa? Oke, aku jelasin ke kamu secara simpelnya gini. Ibaratkan rumah kita itu sebagai negara. Di dalam rumah kita itu ada orang-orang yang tinggal, kayak ayah, ibu, adik, mungkin juga kakek nenek kan. Banyak dong berarti. Nah, agar nggak berantem di dalam rumah itu harus ada aturannya. Nah, sama aja kayak di dalam sebuah negara. Supaya nggak berantem dan tertib, sebuah negara harus mempunyai aturan dasar. Aturan dasar tersebut dinamakan konstitusi. Jadi, kalau kamu masih mau lebih lanjut, aku mau ngasih kamu pengertian menurut pendapat ahli. Jadi, menurut Casey Weir, konstitusi merupakan suatu sistem ketatanegaraan yang memerintah di dalam suatu negara yang berupa perkumpulan aturan-aturan yang membentuk atau memerintah di dalam pemerintahan suatu negara. Jadi, kalau kita tarik kesimpulannya, itu ada dua pengertian konstitusi. Nah, kalau pengertian secara sempit, konstitusi merupakan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-undang ini merupakan hukum dasar tertulis yang memuat sebuah dokumen yang berisi segala peraturan dasar dan ketentuan pokok yang ada di dalam sistem tata negara suatu negara. Kalau secara luas, konstitusi merupakan keseluruhan suatu sistem dan ketentuan dasar, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur suatu sistem pemerintahan yang diselenggarakan di dalam suatu negara. Jadi konstitusi itu memiliki beberapa jenis. Yang pertama ada konstitusi tertulis. Nah, konstitusi tertulis itu merupakan sekumpulan aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara yang mengatur perkehidupan satu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Di Indonesia memiliki beberapa contoh konstitusi tertulis, yaitu pertama UUD 1945, yang kedua ada UUD sementara, ketiga ada UUD RIS, dan yang terakhir ada UUD hasil amandemen sementara. Dan yang kedua ada konstitusi tidak tertulis. Konstitusi yang tidak tertulis dapat juga disebut sebagai konvensi. Konvensi sendiri memiliki pengertian sebagai kebiasaan sistem tata negara yang sering dan ada dalam sebuah negara. Berikut adalah beberapa contoh konstitusi tidak tertulis yang digunakan di Indonesia. Di antaranya yaitu yang pertama, keputusan di MPR diambil dan diputuskan berdasarkan musyawarah secara mufakat. Dan yang kedua, pidato presiden pada sidang paripurna DPR setiap tanggal 16 Agustus 1945. Dan pidato presiden sebelum MPR melakukan sidang, presiden sebagai kepala negara telah menyiapkan bahan-bahan untuk sidang umum MPR yang akan datang. Dan yang ketiga, ada adat istiadat. Menurut Jimmy Asidik, ada beberapa fungsi konstitusi. Yang pertama, konstitusi dapat berfungsi sebagai penentu serta pembatas kekuasaan dari organ negara. Yang kedua, konstitusi memiliki fungsi sebagai pengantar hubungan kekuasaan serta organ negara. Yang ketiga, konstitusi memiliki fungsi sebagai pengantar hubungan kekuasaan antar organ negara dengan masyarakat negara tersebut.
Yang keempat, konstitusi memiliki fungsi sebagai pemberani atau sumber legitimitas terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyalahgunaan kekuasaan dari negara. Yang kelima, konstitusi memiliki fungsi sebagai penyalur atau pengalihan kewarganegaraan rakyat atau sebagai sumber kekuasaan kepada organ negara. Yang kelima, konstitusi memiliki fungsi sebagai simbol untuk menjadi rujukan dari identitas serta kegunaan kebangsaan. Yang keenam, konstitusi memiliki fungsi sebagai simbolik untuk menjadi pusat upacara seremoni. Yang ketujuh, konstitusi memiliki fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat dalam arti secara sempit hanya di bidang politik maupun dalam arti secara luas mencakup bidang sosial serta ekonomi. Nah, konstitusi memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, konstitusi bertujuan untuk memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Tujuan ini berfungsi untuk membatasi kekuasaan penguasa agar tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan masyarakat banyak. Yang kedua, konstitusi juga bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia. Sehingga dengan adanya konstitusi ini, maka pemerintah dan masyarakat mendapatkan perlindungan dalam menjalani haknya. Yang ketiga, konstitusi juga bertujuan untuk memberikan batasan-batasan terhadap penguasa negara dalam menjalani tugasnya. Jadi konstitusi ini bertujuan sebagai pedoman penyelenggara negara untuk menjalani tugasnya agar negara dapat berdiri dengan kokoh. Konstitusi juga memiliki beberapa nilai. Pertama, nilai normatif adalah sebuah konstitusi yang resmi diterima oleh satu bangsa. Bagi suatu negara, konstitusi tidak hanya dapat berlaku dalam arti hukum atau legal, namun konstitusi juga nyata dapat berlaku dalam suatu masyarakat dalam arti berlaku efektif dan dilaksanakan secara konsekuen dan murni. Yang kedua, nilai nominal adalah sebuah konstitusi yang menurut hukum tetap berlaku, namun konstitusi tersebut memiliki bentuk yang tidak sempurna. Konstitusi yang tidak sempurna itu dapat disebabkan oleh beberapa pasal tertentu yang tidak berlaku atau tidak seluruh dari pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar bisa berlaku bagi seluruh wilayah negara. Yang ketiga, nilai semantik adalah sebuah konstitusi yang hanya dapat berlaku bagi kepentingan penguasa saja. Konstitusi bisa menjadi alat bagi pemangku kekuasaan untuk melakukan mobilisasi kekuasaan. Hal itu menjadi alasan dalam melaksanakan kekuasaan politik terhadap warga negaranya. Terima kasih telah menyaksikan video presentasi kami. Semoga bermanfaat.